Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, mari kita pelajari pada pelajaran aswaja ini paham keagamaan Nahdlatul Ulama. Yang perlu kita pertanyakan mulai awal adalah apa yang dimaksud dengan paham keagamaan dalam Nahdlatul Ulama. Mengapa ada paham keagamaan dan bagaimana paham keagamaan dalam Nahdlatul Ulama itu yang harus kita pertanyakan mulai awal ketika kita akan memahami materi ini. Pertemuan 4 ya. Paham keagamaan yang dianut oleh Nahdlatul Ulama adalah paham Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan mengharuskan para pengikutnya menjalankan fikih dengan memilih salah satu mazhab, Syafi'i, Hanafi, Hambali, dan Hanafi. Fungsi dari kita memahami keagamaan di dalam aswaja ini adalah sebagai wadah perjuangan para ulama dan pengikutnya dengan tujuan pokok memelihara, melestarikan, mengembangkan, dan mengamalkan ajaran Islam yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi paham keagamaan yang dimaksud di dalam aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah sebagai wadah perjuangan untuk memelihara, melestarikan, mengembangkan, dan mengamalkan ajaran Islam yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian bagaimana paham keagamaan Nahdlatul Ulama itu? Kita harus mengetahui karakteristik paham keagamaan Nahdlatul Ulama. Yang pertama adalah tasamuh, itu toleransi terhadap tradisi lama yang baik dan tidak melanggar syariat agama Islam. Ini kita toleransi, yang mana hal ini tidak sama dengan paham keagamaan yang dianut oleh aliran-aliran lain, paham-paham lain, misalnya Wahabi dan lain sebagainya, itu yang kemudian kalau sekarang terkenal itu HTI ya. Itu tidak ada tasamu atau toleransi terhadap tradisi lama. Pokoknya yang tidak sesuai dengan syariat yang diajarkan, yang tidak sama dengan Rasulullah, itu dianggap kafir atau dianggap musyrik dan lain sebagainya. Tapi Nahdlatul Ulama tidak seperti itu paham keagamanya. Itu menjaga, ada kaidah, yaitu menjaga tradisi yang lama yang baik dan menciptakan sesuatu yang baru yang tidak bertentangan dengan agama. Kemudian yang kedua adalah at-tawasud wal i'tidal, pertengahan dan tegak lurus. Ini karakteristik dari paham keagamaan Nahdlatul Ulama. Artinya kita itu tidak terlalu ekstrim, tidak keras, tidak juga mengalah. Artinya kita ada di pertengahan, tegak lurus, sehingga tidak condong ke kiri dan tidak condong terlalu ke kanan, tengah-tengah. Mana yang baik, yang manfaatnya lebih besar, yang sesuai dengan kebenaran syariat, itu kita ikuti.
Kemudian anak-anak, bagaimana cara kita untuk mewujudkan paham Nahdlatul Ulama tersebut di dalam kehidupan keagamaan kita? Yang pertama, yang jelas, perwujudan dari sikap Nahdlatul Ulama sudah tampak di dalam berbagai bidang keagamaan. Misalnya, paham itu kita wujudkan di dalam bidang akidah, di mana akidah itu ya keyakinan kita kepada rukun iman yang 6 itu akidah. Jadi mengikuti Abul Hasan Maturidi. Kemudian bidang syariat, keagamaan kita mengikuti bidang syariat, di mana syariat itu adalah perwujudan dari pemahaman terhadap keagamaan yang dinamakan fikih. Nah, fikih kita mengikuti 4 mazhab, boleh mengikuti Hanafi, Syafi'i, Hambali, dan itu di 4 itu ya. Maliki ya, ada 4, Maliki, Hambali, Syafi'i, dan Hanafi. Kemudian bidang tasawuf. Bidang tasawuf kita mengikuti Imam Ghazali. Imam Ghazali. Ya, paham yang banyak dipaparkan oleh Imam Ghazali ya, tasawuf. Kemudian bidang muamalah. Nah, bidang muamalah ini kita mengikuti juga 4 mazhab itu, bagaimana kita memberi hukum terhadap misalnya bunga bank, asuransi, kemudian donor darah dan donor organ tubuh, semuanya itu muamalah. Kemudian jual beli itu muamalah namanya. Jadi kita mengikuti ke paham 4 mazhab itu, Maliki, Hambali, Hanafi, dan Syafi'i. Kemudian bidang kebudayaan itu termasuk sesuatu yang diciptakan dan yang sudah dijalankan oleh kelompok atau beberapa orang yang sudah mentradisi, yang sifatnya itu adalah aliyah. Itu kita mengikuti apa yang oleh Imam tadi. Itu adalah perwujudan dari sikap Nahdlatul Ulama terhadap paham Ahlussunnah wal Jamaah yang diwujudkan di dalam bidang akidah, syariat, tasawuf, muamalah, dan kebudayaan. Terima kasih anak-anak atas perhatian terhadap materi pada pagi hari ini. Yang perlu kalian jawab adalah pertanyaan yang pertama. 1. Apa pengertian paham keagamaan yang kalian ketahui? Kemudian yang kedua, bagaimana paham keagamaan Nahdlatul Ulama? Kemudian yang ketiga, apa bedanya paham keagamaan Nahdlatul Ulama dengan paham-paham Islam yang lainnya? Yang keempat, beri salah satu contoh paham keagamaan di bidang akidah. Yang terakhir, yang kelima, beri paham keagamaan di bidang kebudayaan. Terima kasih anak-anak. Semoga anak-anak tetap dalam keadaan sehat walafiat ya, dan mudah-mudahan mendapat ilmu yang manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.